Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Alia dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin dari offering A3. Sebelum melakukan proses pembuatan, kita wajib memakai wear pack, kemudian kita memakai masker, dan tidak lupa kita untuk menggunakan kacamata untuk melindungi mata kita dari bram. Sebelum memasang pahat, kita perlu memasang senter terlebih dahulu pada lubang tab kepala lepas. Kemudian memasang senter dengan cara memutar roda tangan dan memasukkan senter pada lubang tab. Untuk selanjutnya, kita memasang pahat bubut pada toolbox. Untuk memudahkan penyetelan tinggi pahat, kita dapat menggunakan bantalan pahat. Setelah itu kita mendekatkan senter dengan pahat bubut agar tinggi pahat bubut sesuai dengan senter. Pemasangan pahat bubut harus setinggi senter, karena ketika pahat tidak dipasang setinggi senter menyebabkan pahat tidak menyayat dengan optimal. Karena lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi patah. Apabila ketinggian pahat bubut terhadap ujung senter belum sama atau rata, maka langkah yang harus dilakukan yaitu menambahkan plat besi atau bantalan pahat pada toolbox di bawah plat pengikat pahat bubut. Pastikan bahwa pahat bubut sudah setinggi senter. Ketika mata sayat pada pahat sudah setinggi senter, kita dapat mengencangkan baut toolbox dengan menggunakan alat bantu kunci pahat. Dan pastikan setiap baut yang menjepit pada bubut memiliki tekanan yang sama. Ketika kita ingin memasang benda kerja pada cekam, kita dapat menggunakan alat bantu kunci cekam. Setelah benda kerja terpasang pada cekam, maka kencangkan dengan menggunakan kunci cekam. Pastikan setiap gigi cekam memiliki tekanan yang sama. Eretan bawah dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan tersebut secara otomatis atau digerakkan dengan tangan. Eretan atas terpasang pada rumah pahat. Kedudukan eretan ini dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Eretan lintang digunakan untuk memberikan tebal pemakanan pahat. Senter digunakan untuk membantu kita dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan. Baik, di sebelah saya ini merupakan cekam rahang 3, 1, 2, 3, dan untuk yang di belakang saya ini merupakan cekam rahang 4, 1, 2, 3, 4. Pada video ini merupakan praktek membubut eksentrik di mesin bubut dengan menggunakan cekam rahang 4. Setelah itu kita membuka gigi ragum dengan menggunakan alat bantu kunci cekam. Setelah itu mencekam benda kerja yang akan dibubut menggunakan bantuan 2 kunci cekam. Setelah itu dapat menggunakan dial indikator untuk alat bantu untuk keeksentrisan pada benda kerja yang akan dibubut. Dial indikator biasanya digunakan untuk menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam mesin bubut, memeriksa penyimpangan eksentris, dan juga memeriksa kebulatan diameter poros.
Setelah melakukan penyetingan untuk kesenteran benda kerja menggunakan dial indikator, maka langkah selanjutnya adalah proses pembubutan facing atau muka. Pembubutan facing atau muka ini bertujuan untuk meratakan permukaan benda kerja. Selanjutnya di setting 0 untuk pembubutan memanjang. Setelah itu melakukan proses pembubutan memanjang sesuai dengan ukuran pada job sheet, yaitu ukuran 30 mm. Dan jika sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, yaitu ukuran panjang 30 mm dan diameter 30 mm, maka melakukan proses chamfer pada ujung benda kerja sebesar 1 mm. Maka langkah selanjutnya yaitu melepas benda kerja dengan menggunakan kunci cekam atau kunci cak. Setelah benda kerja dilepas, lalu dibalik dan kemudian dipasang seperti langkah awal tadi dengan menggunakan bantuan dua kunci cekam atau kunci cak, dan kemudian menggunakan dial indikator untuk alat bantu men-setting cekam pada proses pembubutan eksentrik setelah melakukan proses penggeseran gigi cekam. Prinsip kerja dari dial indikator adalah mengubah gerak linier dari sensor menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk dengan perantara batang bergigi dan susunan roda gigi di dalam dial indikator. Setelah melakukan proses pensettingan menggunakan dial indikator, selanjutnya bisa memulai untuk proses pembubutan eksentrik atau membubut sumber kedua dari penggeseran gigi ragum. Kemudian membubut panjang sesuai job sheet dengan proses melakukan pembubutan facing sampai ukuran panjang 50 mm. Jika sudah sesuai dengan ukuran yang ada pada job sheet, selanjutnya melakukan pembubutan rata eksentrik sampai dengan diameter pada job sheet, yaitu dengan diameter 20 mm dan panjang 20 mm. Setelah melakukan proses pembubutan rata eksentrik, jangan lupa dijamper 1 mm pada ujung benda kerja. Ini merupakan hasil dari proses pembubutan eksentrik dengan menggunakan cekam rahang 4. Untuk eksentrik sendiri merupakan suatu proses penyayatan logam yang dikerjakan pada mesin bubut dengan sumbu putar benda kerja lebih dari satu. Eksentrik berfungsi untuk mengubah gerak berputar menjadi gerak lurus atau sebaliknya. Sementara pembubutan eksentrik adalah salah satu bagian dari pembubutan atau pengelolaan mesin bubut. Dari pembubutan tersebut terdapat beberapa jenis pembubutan, di antaranya bubut eksentris.